Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita akan masuk kepada file teks atau teks pada konsep multimedia. Nah, apa itu sih teks? Teks itu adalah merupakan suatu desain yang termasuk dalam konteks desain grafis, dan juga penggunaan teks juga dapat memberikan suatu informasi, merancang estetika visual, dan juga menyampaikan pesan kepada audiens. Itu adalah kegunaan untuk teks, dan contoh implementasinya sendiri pada teks ini saya akan menerapkannya juga di gambar. Nah, mari kita masuk ke kenapa saya memilih teks ini atau font ini. Oke, untuk teks sendiri kenapa saya memilih Well Success Try? Karena ini memiliki karakteristik yang sangat dekat dengan bahasa pemrograman dan memberikan sentuhan teknis pada desain, cocok untuk audiens yang sangat menghargai coding atau programming. Ya, jadi ini sangat cocok untuk anak-anak IT. Dan juga saya menggunakan font Casadia Code yang dipilih karena memiliki gaya yang jelas, font yang mudah dibaca, dan juga sering untuk mengembangkan perangkat lunak. Nah, font ini juga sangat mendukung estetika teknis yang sangat dekat dengan bahasa pemrograman, sehingga ketika saya menggunakan font ini, penerapan konsepnya juga sangat dekat dengan IT itu sendiri. Alasan penggunaan warna hitam ini karena saya memberikan kontras yang baik untuk latar belakangnya sendiri, yaitu warna putih, dan juga warna hitam dapat dengan mudah dibaca dan selalu menonjol. Dan saya menerapkan warna hitam ini karena saya ingin mengekspresikan diri bahwa teks ini adalah suatu keberanian dan juga kejelasan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kenapa saya mengambil latar belakang putih? Karena latar belakang putih ini menggambarkan suatu kesan yang bersih, sederhana, dan juga memastikan kontras yang mencolok dengan warna hitam. Latar belakang putih ini juga sangat fleksibel untuk berbagai kombinasi warna dan elemen desain lainnya. Dan alasan kenapa saya menggunakan teks yang while success try, karena kita harus mencoba beberapa kali dengan adanya jatuh bangun dan perulangan-perulangan untuk kita mendapatkan suatu kesuksesan. Dan kita beralih ke file yang kedua dengan komponen gambar dalam multimedia. Nah, saya akan menjelaskan komponen gambar dalam multimedia. Komponen dalam gambar dalam multimedia itu sendiri adalah suatu elemen visual yang dapat memberikan informasi, menarik perhatian, dan juga meningkatkan pengalaman pengguna. Penggunaan gambar dalam desain multimedia itu sendiri dapat sangat beragam, termasuk pada pakaian seperti kaos. Nah, seperti yang saya sudah bilang, saya menerapkan while success try ini ke dalam implementasi kaos, sehingga gambar kita menggunakan while success ini sebagai gambar dalam penerapannya. Nah, kenapa saya memilih kaos berwarna hitam? Warna hitam ini seringkali dasarnya elegan dan universal ya. Dan mungkin untuk anak-anak IT, kita sering melihat mereka pakai pakaian yang gelap-gelap, yang penting teh masuk aja gitu ke mana aja ya. Jadi kita juga memakai konteks yang mendekati dengan IT itu sendiri. Jadi dengan pakaiannya yang hitam yang suka dipakai anak-anak IT mungkin di luar sana. Dan juga memungkinkan teks ini kita ubah dari warna hitam ini menjadi warna putih kan, sehingga dapat menonjol dengan jelas. Nah, terus untuk warna hitam ini sendiri, kita itu mempresentasikan bahwa hitam itu kan fleksibel dan juga stylish. Nah, kenapa ini teksnya tadi warna putih? Karena untuk menonjolkan dengan jelas. Selain itu, hal ini juga dapat memberikan suatu kontras yang kuat dan mudah terbaca kan. Nah, warna putih juga sering dikaitkan dengan kesederhanaan dan juga kejelasan, sehingga cocok untuk estetika yang diambil dari desain kaos itu sendiri. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Bisa dilanjut. Kalau gitu kita coba dengerin yuk audio yang telah kelompok kita buat.
Nah, audio ini dibuat dari sejarah UPI Cibiru yang teksnya ada di sini. Universitas Pendidikan Indonesia UPI Kampus Cibiru, lahir tahun 1990 yang dulunya merupakan Sekolah Pendidikan Guru SPG atau SGO Dirjen Dikdasmen. Setelah ditutupnya SPG atau SGO tersebut, segala aset milik SPG atau SGO diserahkan kepada UPI atau IKIP Bandung untuk dilanjutkan pengelolaannya menjadi program studi pendidikan guru sekolah dasar jenjang diploma 2. Nah, itu dia adalah contoh dari produk yang telah kami buat berupa audio. Kalau misalnya kalian bertanya, kenapa sih isinya harus narasi gitu kan? Apalagi narasinya tentang sejarah UPI Kampus Cibiru gitu. Sebenarnya kami menyesuaikan ya dengan apa yang produk yang kami buat, yaitu berupa videonya. Kita kan membuat videonya berupa sinematik dari kampus UPI Cibiru. Nah, agar lebih menarik dan juga ya orang-orang menambah ilmu gitu kan, apalagi mahasiswa UPI kampus Cibiru. Jadi kami memutuskan untuk memperdengarkan, untuk menjelaskan, untuk menceritakan dan untuk memberitahu teman-teman atau para pengguna sejarah tentang UPI kampus Cibiru. Begitu teman-teman, karena kan agak kedengarannya aneh gak sih kalau misalnya kita bikinnya video sinematik UPI kampus Cibiru nih, tapi misalnya audionya aku bikinnya narasi tentang hal yang lain, entah itu misal tentang holiday atau apa, kan agak sedikit gak nyambung ya teman-teman. Beda lagi kalau misalnya aku bikin tuh sejarah UPI kampus Cibiru, kan langsung kelihatan tuh di videonya ada kampusnya kan, gitu teman-teman. Jadi komponen antara audio dan video pun harus diperhatikan ya. Oke, itu dia penjelasan dari saya. Terima kasih. Komponen berikutnya yaitu animasi. Animasi ini sebenarnya adalah kumpulan gambar-gambar dari frame-frame yang sangat banyak yang kemudian digerakkan sedikit demi sedikit, sehingga ketika frame-frame ini ditransisikan dengan cepat dari satu frame ke satu frame berikutnya akan menimbulkan efek ilusi seolah-olah gambar ini sedang bergerak. Nah, contohnya di sini ada gambar stickman yang digerakkan sedikit demi sedikit dari frame pertama hingga frame seterusnya. Ketika frame ini ditransisikan dengan cepat, stickman ini terlihat seperti sedang bergerak. Kemudian, jika kita ekspor semua frame-frame ini menjadi suatu video, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Komponen selanjutnya adalah komponen video. Video adalah media elektronik untuk merekam dan menampilkan media visual bergerak. Video yang saya ambil di sini berlatar suasana siang hari di UPI kampus daerah Cibiru. Alat yang saya gunakan untuk mengedit video adalah CapCut. Yang dimana video ini disusun dari berbagai komponen. Yang pertama video footage sebagai latar, lalu digabungkan dengan audio berupa narasi dan dipadukan dengan background musik. Dan tidak lupa juga ditambahkan subtitle menggunakan fitur auto caption dari CapCut. Lalu terakhir, setelah semua dirasa cukup, langsung saja diekspor dan hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Universitas Pendidikan Indonesia UPI Kampus Cibiru, lahir tahun 1990 yang dulunya merupakan Sekolah Pendidikan Guru SPG atau SGO Dirjen Dikdasmen. Setelah ditutupnya SPG atau SGO tersebut, segala aset milik SPG atau SGO diserahkan kepada UPI atau IKIP Bandung untuk dilanjutkan pengelolaannya menjadi program studi pendidikan guru sekolah dasar jenjang diploma 2. Tanggal 15 Januari 1990 secara resmi lahirlah UPI Kampus Cibiru yang memiliki fungsi utama menyelenggarakan program PGSD jenjang diploma 2. Pada tahun 2005, program studi PGSD UPI Kampus Cibiru menerima mahasiswa program S1 PGSD dari lulusan SMA dan sederajat. Pada tahun 2006, UPI Kampus Cibiru membuka program S1 PGSD Dual Modes yang mengembangkan konsep pembelajaran dengan memvariasikan tatap muka dengan penggunaan modul.
Pada tahun akademik 2004-2005, secara resmi UPI Kampus Cibiru menyelenggarakan program studi pendidikan guru taman kanak-kanak jenjang diploma 2 dan dibuka hingga tahun akademik 2007-2008. Sejalan dengan tuntutan kebutuhan dan berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, program S1 PGTK UPI Kampus Cibiru mulai direalisasikan pada tahun akademik 2009-2010. Dalam perkembangan selanjutnya, UPI Kampus Cibiru pun berubah status dari PTN menjadi PT BHMN, sejalan dengan perubahan status pada kampus induknya yakni UPI Bandung. Sejalan dengan perkembangan tersebut, program pendidikan yang dilaksanakan oleh UPI Kampus Cibiru pun terus mengalami perkembangan dari semula menyelenggarakan program D2 PGSD menjadi S1 PGSD. Saat ini serta mulai tahun 2004-2005 telah pula menyelenggarakan PGTK yang kini menjadi S1 PG PAUD. Perkembangan terus berlanjut hingga pada tahun 2018, lahir Prodi S1 Pendidikan Multimedia, S1 RPL pada tahun 2019 dan S1 Teknik Komputer pada tahun 2020.